Saya melihat bahwa potensi bisnis helikopter ini akan banyak dikembangkan lebih sering lewat event. Dan diantaranya bisnis helikopter ini kan juga pasti punya network yang baik dengan pengambil kebijakan atau penentu keputusan. Jadi saya pikir untuk semua mahasiswa khususnya juga Prasetya Mulia, ada baiknya mereka dikenalkan dengan bisnis helikopter supaya mereka terbuka, oh ternyata ini jadi sarana network ya. Tidak hanya buat pekerja, tapi juga mungkin kalau saya paham datang di eventnya, juga terlibat dalam organisasi pembuatan eventnya, saya akan kenal banyak orang dan juga bisa bikin network yang lebih baik untuk di masa depan. Exciators, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita kembali akan mengobrol dari sisi akademisi, karena selama ini kita lebih fokus kepada praktisi saja, dan tidak ada salahnya dari segi akademis, karena industri yang baik, negara yang baik tentu harus didukung dari para akademisi untuk membangun para SDM ini. Hari ini saya sudah bersama dengan Direktur Kemahasiswaan dari Universitas Prasetya Mulia, Bapak Dr. Rudy Handoko. Selamat siang Pak Rudy, apa kabar Bapak? Selamat siang Mas Rahmat, salam kenal juga. Salam kenal, salam sehat, dan tentu salam Dirgantara. Salam Dirgantara juga. Luar biasa. Pak Rudy, ini saya mungkin sebelum saya mau lanjut, saya ini cukup kagum dengan Bapak ya, karena yang namanya akademisi itu pasti orang yang belajar dan terus belajar, tidak akan pernah berhenti belajar sampai tua. Pak Rudy, mungkin boleh nggak sih Pak diceritain sedikit, mengapa Pak Rudy ini bagaimana bisa karir Bapak dari sebagai dosen, akademisi, dan kemudian dipercaya hingga menjadi Direktur Kemahasiswaan di Universitas Prasetya Mulia ini. Silakan Pak Rudy. Ya, terima kasih. Kalau background saya dari S1, S2 adalah manajemen, terutama di marketing, S3-nya di komunikasi. Kalau pekerjaan sebagai dosen ini saya kerjakan setelah 10 tahun bekerja sebagai profesional di beberapa industri. Baru saya join di 2002 sebagai dosen, atau di sini bilangnya faculty member. Saya ngajarnya di bidang marketing dan branding. Dan selama ini saya pernah ngurusin di bidang akademik, jadi program manager, direktur program, dan dari 2017 saya mengurusi kemahasiswaan sampai sekarang. Tidak hanya kemahasiswaan, tapi juga karir dan alumni. Pak Rudy, ini kan kita tentu ya Heli Expo Asia nih, industri helikopter ya, penerbangan tentunya. Dari kacamata Bapak sebagai akademisi, saya mau tahu Pak, ini Bapak melihatnya seperti apa sih Pak industri helikopter ini? Silakan Pak. Sebenarnya begini, ini merupakan hal yang baru dan perlu juga supaya mahasiswa aware di luar lingkupnya sehari-hari gitu ya. Saya sih melihat bisa kolaborasi dalam hal kampus dan bisnis helikopter ini. Yang pertama adalah sisi, misalnya dari bisnis helikopter ini bekerja sama dalam hal studi kasus atau case study ke mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diminta untuk bikin rencana bisnis, pengembangan bisnis helikopter seperti apa. Jadi dimulai dari pembicara, guest lecture, supaya mahasiswa terbuka wawasannya mengenai bisnis helikopter itu apa saja. Kemudian mereka merancang bisnis plan-nya, marketing plan-nya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat potensi kerjasama bisnis helikopter dengan kampus itu dalam hal pemetaan pariwisata. Kebetulan di Prasetya Mulia juga punya jurusan event dan tourism. Event dan tourism? Jadi kita punya yang ngurusin event ada, yang ngurusin tourism juga ada gitu ya. Helikopter bisa buat tourism kalau dari pandangan Bapak? Memang bisa sebenarnya, tapi gimana Pak? Sebenarnya begini, kalau kadangkala Indonesia ini punya banyak potensi tourism, cuma belum banyak dikembangkan. Yang kurang adalah sumber daya manusianya sebenarnya. Human resources, Betul. Menarik. Silakan Pak, lanjut lagi Pak. Jadi itulah kenapa Prasetya Mulia bikin jurusan tourism, karena melihat potensinya luar biasa, cuma kok seperti kurang dikenal. Orang lagi-lagi ke Bali, seringnya paling ke Labuan Bajo, tapi yang tempat lain banyak dan nggak kalah bagusnya, seperti kurang di-develop. Oke Pak, tadi Bapak sampaikan memang kita dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan kurang. Saya pun juga menyetujui hal itu Pak. Bapak sebagai akademisi, apa sih Pak yang perlu dipersiapkan oleh para generasi muda mahasiswa di Prasmul khususnya Pak ya,
untuk menghadapi jawaban tentang industri helikopter ke depannya? Oke. Yang pertama mereka harus aware mengenai industri bisnis helikopter ini bisa membantu mereka sejauh apa. Oke. Selama ini kan kalau kita survei ke tourism adalah darat saja gitu ya. Lihat satu-satu, melihat satu persatu dikunjungin, tapi dari sisi darat. Saya pikir akan menarik ketika dia melihat secara helikopter view. Secara harfiah gitu ya, bukan hanya helikopter view secara kiasan, tapi juga sebenarnya seperti apa. Oh ternyata dari atas ini luar biasa ya. Helikopter saya pikir potensinya cukup baik. Oke, Pak, tadi kan juga Bapak tadi sampaikan ya, untuk helikopter ini bisa ada peluang untuk dari segi bisnis, yaitu lebih spesifik tourism. Nah, kalau berbicara mengenai para generasi muda, mahasiswa di Prasetya Mulia saat ini, kedepannya kalau mereka ingin berkecimpung di dunia industri penerbangan helikopter, ini mereka kira-kira bisa jadi apa aja, Pak? Kalau belajar di jurusan yang Bapak geluti saat ini. Mungkin bukan jurusan yang saya geluti, tapi ya jurusan yang dimiliki oleh kampus Prasetya Mulia ya. Satu jurusan bisnis atau jurusan branding itu dalam pengembangan bisnis dan pengembangan pemasaran. Yang kedua adalah jurusan tourism yang tadi kita bahas. Yang ketiga jurusan law. Kita punya jurusan International Business Law, dan diantaranya kebetulan kaparodinya Pak Rida itu sering ngebahas soal aviation law. Saya pikir juga mahasiswa akan sangat bagus kalau mereka mengetahui tidak hanya mereka pakai pesawat atau helikopter, tapi juga sejauh mana sih hukum itu juga berlaku di udara, tidak hanya di darat gitu ya. Itu saya pikir yang menjadi area bisnis helikopter bisa kerjasama sama kampus di Prasetya Mulia khususnya seperti itu. Nah berarti kalau ibaratnya nih Pak, anak lulusan hukum bisa kerja di penerbangan Pak berarti? Bisa banget. Jadi apa? Bisa banget. Mereka bisa di bagian legal, bisa di bagian legal atau sumber daya manusia. Jadi mereka apalagi sudah dikenalkan dengan aviation law, mereka interviewnya, cari calonnya kan juga lebih luas wawasannya nantinya. Nah Pak, ini mengenai tanggapan Bapak ya terkait adanya kerjasama nih. Katakanlah nanti kita antara Universitas Prasetya Mulia dengan Heli Expo Asia ini melakukan sebuah kerjasama. Apa sih Pak yang kira-kira bisa kita kembangkan bersama Pak untuk kemajuan industri ini, khususnya untuk SDM juga Pak? Karena untuk SDM ini untuk menunjang masa depan industri dirgantara di tanah air dan udara Indonesia. Silakan Pak Rudi. Saya melihat bahwa potensi bisnis helikopter ini akan banyak dikembangkan lebih sering lewat event, betul ya? Dan sumber daya manusia untuk event yang sangat segmented seperti ini kurang kan pastinya. Nah saya pikir Prasetya Mulia juga bisa bantu di sana. Kita punya jurusan event yang mereka sudah sering ngurusin event, dan kalau mereka dibekali hal-hal seperti ini, mereka ngurusinnya akan lebih pas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk misalnya Anda mau bikin event adalah itu pengenalan bisnis helikopter kepada hampir semua jurusan di sini, biar mereka tahu gitu ya, dan melihat ada koneksi seperti apa yang nanti kita bisa lihat. Contohnya di bidang STEM ya, di bidang teknik kita kan punya renewable energy. STEM itu apa Pak kalau boleh tahu? Itu adalah School of Technology, Engineering and Mathematics. Gimana Pak itu? Jadi saya pikir kalau mereka di Indonesia itu kan kita harus juga siap terhadap energi yang makin terbatas. Nah di Prasetya Mulia punya jurusan renewable energy. Cuma kan kita nggak tahu di mana sih tempatnya kayak apa gitu ya, di luar yang minyak dan sebagainya. Kan mereka bisa meninjaunya dengan helikopter ya ke tempat-tempat remote areas begitu ya. Itu mereka bisa lihatnya lewat situ. Jadi lebih mudah Pak ya untuk menjangkau dan melihat secara visualnya, feel-nya lebih dapat. Mungkin dibanding kita pakai drone. Bisa datang ke sana langsung gitu. Bisa datang ke sana langsung. Nah Pak Rudi, yang terakhir Bapak, ini kan Bapak sebagai dosen juga tentunya, saya mau dong Pak tanggapan Bapak dan pesan Bapak untuk para kami generasi muda. Saya masih muda loh Pak ini. Termasuk buat saya. Saya juga kok. Dan mahasiswa di Universitas Prasetya Mulia Pak, untuk mereka bisa cinta terhadap kedirgantaran khususnya helikopter. Silakan Pak Rudi. Saya pikir begini, sebagai generasi muda kita harus open mind. Jadi terbuka terhadap semua expose yang mungkin
bisa jadi opportunity kita di masa depan. Kita nggak pernah tahu hidup kita di depan kadang-kala bersentuhan sama koneksi kita yang apanya harus di-entertain atau mereka di bidang tertentu yang kita harus jangan terlalu milih dari awalnya gitu ya. Kita open-nya terhadap semua choices, dan diantaranya bisnis helikopter ini kan juga pasti punya network yang baik dengan pengambil kebijakan atau penentu keputusan. Jadi saya pikir untuk semua mahasiswa khususnya juga Prasetya Mulia, ada baiknya mereka dikenalkan dengan bisnis helikopter supaya mereka terbuka, oh ternyata ini jadi sarana network ya. Tidak hanya buat pekerja, tapi juga mungkin kalau saya paham datang di eventnya, juga terlibat dalam organisasi pembuatan eventnya, saya akan kenal banyak orang dan juga bisa bikin network yang lebih baik untuk di masa depan. Oke. Pak, tadi menarik nih sebelum saya tutup nih. Tadi Bapak bilang anak muda tuh jangan milih-milih. Sebenarnya begini, saya mungkin ini debatable ya, cuman saya pikir bahwa kerjalah sama yang passion gitu ya. Kerjalah hal yang bekerja di bidang yang Anda passion, yang Anda sukai gitu ya. Saya melihat begini ya, kadang-kadang kita nggak tahu our real passion seperti apa. Itu dia. Sampai kita nyobain. Nah, mumpung muda, mumpung belum berumah tangga, cobain semua gitu ya. Masih kosong tangan saya. Karena kalau mau lihat dari awal, saya sukanya ini, belum tentu itu yang juga yang cocok. Biarin aja cobain begitu ya. Oh ternyata kayak cocoknya ini deh. Kita akan tahu apa yang kita suka setelah kita mencoba banyak kemungkinan. Dan mencoba banyak kemungkinan itu bisa dilakukan ketika masih muda. Kalau sudah punya keluarga, ya opsinya terbatas. Itulah makanya saya pikir anjuran buat saya adalah open your mind, explore anything, expect the unexpected. Oke, saya dapat Pak. Open your mind, jadi be open minded, explore anything, dan expect the unexpected. The unexpected. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini jangan terakhir ini sangat menarik dan pasti kami terapkan pada anak muda. Baik Pak Rudi. Ini sebuah kehormatan kami bisa berkunjung pada Bapak dan banyak terima ilmu dari Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam sehat Bapak. Oke, salam sehat. Dan itu dia tadi Hexiators, banyak kali berbincangan seru dan tentunya knowledge baru buat kita semua dari Direktur Kemahasiswaan Universitas Prasetya Mulia Bapak Dr. Rudi Handoko. Dan tentunya Hexiators jangan lupa untuk terus pantau sosial media kami dan jangan lupa untuk datang ke Heli Expo Asia 2025 di bulan Juni mendatang.